Jadi memang hernia itu pada kasus pembedaan stoma kita ketemunya tuh pada saat fase rehabilitasi ya. Pasien sudah di fase tersebut biasanya sudah merasa nyaman, tapi lupa kalau ternyata abdomen itu tidak sekuat yang dia pikir. Jadi sebaiknya tetap gunakan alat bantu ya supaya tidak terjadi hernia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aswida pada hari ini, ya. Oke, Bapak Ibu, nah kita akan diskusi banyak hal juga, ya. Pastinya kita akan diskusi tentang mood, ostomy, continence, informasi apapun silakan tanya ya semuanya. Silakan tanya, komen ya. Jadi karena pandemi ini belum berakhir Bapak Ibu, jadi kita belum bisa ketemuan ya. Jadi pastinya kita masih sharing bersama dengan Bu Ida pada hari ini. Halo Bu Ida. Gue juga udah lama ya. Ya udah lama ini Saya nggak. lagi di kantor kok, tenang. Ini ada pakai seragam. Mana seragam? Seragamnya masih banyak ya Mas Devi? Banyak yang pesan tuh seragamnya. Ya karena pandemi Bu, jadi masih belum. Oke, Ya dampak ekonominya yang masalah. no problem. Oke, baik. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan sharing dengan Bu Ida pastinya ya. Hari ini kita akan bahas tentang hernia pada stoma ya Bu ya. Jadi kasus-kasus hernia, penyebab utamanya itu bukan immediately pasca operasi ya. Dia fasenya di rehabilitasi. Jadi biasanya pasien-pasien yang setelah pemasangan stoma, mereka sudah merasa enjoy nih dengan stomanya. Terus kadang-kadang suka lupa tuh, tiba-tiba aku pengen ikut senam gitu kan, pengen ikut senam. Tapi pada saat senam lupa dia pakai alas buat penahan beban di perutnya ya, offloading di perutnya. Di offloading tuh Pak Devi, kayak korset gitu ya buat menahan. Kadang-kadang hernia, kadang-kadang prolaps. Salah satu kejadian yang terjadi adalah masalah komplikasinya adalah hernia. Ini masalahnya adalah masalah peristomal, tapi juga bisa masalah stoma. Masalah stomanya itu karena ada di dalam, jadi dia bergerumung gitu di dalam ya. Dan memang perlu penanganan yang tepat supaya pasien itu nggak frustasi. Karena kasus yang terjadi, mau nggak mau harus pembedahan ulang, tapi pembedahan kan butuh apa ya? Butuh tenaga, butuh waktu, butuh persiapan dan lain sebagainya. Gila Bu ya. Ya, jadi mau tidak mau ya dengan cara perawatan kita harus modifikasi supaya lebih kuat dan memang angka kejadiannya tuh yang terjadi ya prevalensinya untuk data di Indonesia kita belum bisa dapatkan data, tapi di luar cukup banyak juga disebabkan karena letak stomanya itu tidak pada rectus abdominalis. Jadi rectus abdominalisnya apa namanya? Istilahnya apa ya Mas Devi ya? Jadi otot-otot perut itu Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang kalau tahu rectus abdominalis itu pernah lihat iklan Elmen ya. oh iya Iklan Elmen tuh yang kotak-kotak ya, ya. yang sispek. Nah, itu tuh otot rectus abdominalis. Nah, harusnya stomanya itu ada di area itu. Nah, Nah, aku pikir Mas Devi mau ngasih tahu tuh. Ini loh rectus abdominalis aku gitu ya. saya nggak kelihatan soalnya. One pack. Fun fact, oke. Jadi sekali lagi stoma sighting itu penting untuk dilakukan supaya para stoma nurse-nya bisa bekerja sama dengan dokter bedahnya ya yang akan melakukan pembedahan stoma sehingga quality of life si pasien ini bisa bagus gitu sebetulnya itu. Karena salah satu komplikasinya adalah hernia selain dari iritasi kemarin ya. Oke, coba hernia tuh kayak mana? Nah, lihat ya. Posisi berdiri ya Bu ya. Pada saat pasien berdiri, kan kita pengen lihat nih, sebetulnya letak stoma yang nggak tepatnya tuh kenapa gitu kan. Nah, bisa dilihat ya, jadi stomanya letaknya tuh di tempat tidak pada rectus abdominalis. Terus kemudian itu kalau kita lihat itu kan ususnya kayak berkumpul ya, ususnya berkumpul di situ. Nah, kalau dibiarkan seperti itu kan ada resiko, misalnya blockage, jadi feses nggak bisa keluar, itu juga berbahaya. Sehingga memang kita anjurkan untuk pasiennya untuk menggunakan korset. Lihat kanan dan kiri, Mas Devi. Kanan dan kiri itu beda loh ya.
Oke, di perut yang sama tapi berbeda. Gitu. Nah, kasus seperti ini cukup banyak ditemui. Oke, ini pada saat dia posisi tidur. Oke, posisi tidur. Kalau pada saat dia posisi berdiri, susah kita mau lakukan pemasangan kantong stoma yang tepat karena nggak terlihat. Jadi kita ajarkan ke pasien kan maunya pasien stoma tuh mandiri, ya nggak? Dia harus bisa bagaimana caranya merawat stomanya sendiri. Tapi kalau udah kasusnya kayak begini, susah buat dia gitu. Paling tidak pada saat dia tiduran, ya kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan mau nggak mau kita harus ada pelaku rawat lain yang bisa membantu si pasien. Jadi kan jadi bertambah ya masalahnya pasien ya. Iya kalau dia punya pendamping atau orang yang membantu melakukan perawatan, kalau nggak ada ribet. Oke. Terus kemudian cara pemasangannya pun menjadi masalah karena akan lebih banyak lagi bahan yang digunakan. Akan banyak bahan yang digunakan. Tapi kita lihat di situ stomanya masih terbuka dan feses masih bisa keluar dengan baik. Oke. Jadi yang kita lakukan, kita ajarkan untuk pasang seal dulu di situ supaya kantong nggak mudah lepas. Lihat tadi kan model bentuknya pada saat dia berdiri itu di bawah. Jadi jangan sampai kantong stoma baru dipasang, pasiennya berdiri, jatuh. Iya. Padahal dia harus berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kebetulan beliau ini punya salon nih Mas Devi. Punya salon, berhubungan dengan pengantin dan lain sebagainya. Kan kasihan ya enggak? Pada acara besar tiba-tiba kantong stoma jatuh gitu kan, nggak lucu gitu ya. Oke, habis itu kita ukur besaran stomanya. Ini namanya pattern. Pattern itu apa? Pola. Kita bikin pola yang bagus. Terus kita ya ada tanda panah itu kepalanya. Jadi stomanya kebetulan bentuknya nggak bulat. Kalau bentuknya bulat, mungkin kita bisa pakai alat-alat yang ada di kantong stoma, tapi karena bentuknya nggak bulat, mau nggak mau kita pakai plastik, terus pakai spidol, kita bikin pola. Kalau sudah ketemu polanya, kita ajarkan nih keluarga nih, kita pasang, kita taruh di kantong stomanya, terus kemudian kita gunting sesuai ukuran. Kalau sudah sesuai dengan ukuran, baru ditempelkan. Setelah ditempelkan, hati-hati, cek di pinggir-pinggirnya, ada yang bocor atau tidak. Sekali lagi, jangan sampai pada saat pasiennya berdiri, oke, saat berdiri dia, perutnya ada di bawah, terus stomanya nggak kelihatan. Oke. Nah, paling bagus lagi, pasiennya diajarkan pakai penahan, ya, pakai penahan, korset boleh, ya, pakai penahan. Tujuannya supaya perutnya tadi nggak lari sana, lari sini, gitu kan, cukup nggak nyaman. Terus kalau ditanya, kok nggak dibolongin ya korsetnya, gitu kan? Itu nggak dibolongin tuh. Kenapa nggak dibolongin? Cukup, nggak masalah kok. Kalau dibolongin justru dia akan menambah hernianya keluar. Jadi kalau gitu nggak usah dibolongin. Tapi dia cukup lembut ya, cukup lembut untuk bisa tetap mengeluarkan udara, gas ya, flatus dan juga efluen cairan ataupun feses. Itu prinsipnya. Jadi memang hernia itu pada kasus pemberian stoma kita ketemunya tuh pada saat fase rehabilitasi ya. Pasien sudah di fase tersebut biasanya sudah merasa nyaman, tapi lupa kalau ternyata abdomen itu tidak sekuat yang dia pikir. Jadi sebaiknya tetap gunakan alat bantu ya supaya tidak terjadi hernia. Pembedahan memang satu-satunya tindakan yang elektif yang bisa dilakukan. Tapi kan banyak sekali faktor yang menyebabkan pasien menolak untuk dilakukan pembedahan. Jadi mau tidak mau, stoma nurse atau perawat stoma ya, itu harus punya tips and trick bagaimana memperlakukan hernia tadi supaya pasien tetap pada kualitas hidupnya yang benar. Oke? Dan perawatan dengan menggunakan support abdomen itu mesti harus diperhatikan betul. Jangan sampai pakai support abdomen flatusnya nggak keluar, gasnya nggak keluar ya, atau feses atau efluennya atau kotorannya nggak keluar. Jadi perhatikan betul support abdomen yang tepat untuk pasien hernia. Jangan kekecilan, jangan kebesaran, jangan dilubangin. Itu Mas. Oke, thank you Bapak Ibu semuanya. Thank you Bu Ida atas waktunya. Karena memang ini ada kegiatan lainnya, pastinya saya lihat nih Bu Ida lagi lihat jam, kayaknya ada kegiatan lainnya. Jadi sampai di sini aja. Aswida pada hari ini, sampai ketemu di Aswida selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semuanya. Thank you Bu Ida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow. Hey!